Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Salsabila Anggia Putri, dari kelas 12 MIPA 1. Pada video sebelumnya, saya telah mengulas mengenai sinopsis dari novel yang berjudul Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Nah, pada video kali ini, saya akan mengulas mengenai analisis unsur keindahan novel tersebut. Baik, kita dapat menikmati keindahan novel dari mana? Jawabannya, kita dapat menikmati keindahan novel tentu saja dari unsur-unsur pembangun novel tersebut. Karena di setiap novel terdapat unsur pembangun yang menjadikan novel itu tergolong novel yang indah dan menarik untuk dibaca. Dan apakah novel dapat dikatakan indah karena semua unsur pembangunnya itu indah? Jawabannya tentu saja tidak harus, karena bisa saja hanya sebagian unsur pembangunnya yang indah yang menjadikan novel itu dapat dikatakan novel yang indah dan menarik untuk dibaca. Berikut analisis keindahan novel Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Menurut saya, novel yang berjudul Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja ini tergolong novel yang indah dan menarik untuk dibaca karena berbagai hal, baik itu dari segi unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Dari segi unsur intrinsik, poin yang pertama ada tema. Tema dalam novel Kemelut di Majapahit ini mengenai perebutan kekuasaan yang dilakukan di antara para istri sang raja, politik. Nah, dari tema saja sudah kelihatan bahwa novel ini menceritakan hal-hal yang berbau politik, kemelut-kemelut yang ada di kerajaan Majapahit. Jadi, bagi orang yang suka dengan hal politik, tentu saja mereka akan menyukainya. Dan untuk generasi muda yang belum paham betul mengenai sejarah kerajaan di Majapahit, juga bisa membaca novel Kemelut di Majapahit ini. Poin yang kedua, latar. Latar yang digunakan dalam novel Kemelut di Majapahit ini menegaskan kejelasan, kelugasan, serta keefektifan semua kalimat yang diungkapkan oleh semua tokoh. Poin yang ketiga, ada tokoh dan penokohan atau karakter. Untuk tokoh-tokohnya, baik itu tokoh utama maupun tokoh sampingan, menggunakan nama yang diambil dari tokoh yang hidup di zaman kerajaan Majapahit, sehingga memiliki kesan tersendiri. Dan untuk penokohan atau karakternya pun dijelaskan atau dimunculkan oleh pengarang dalam isi ceritanya secara jelas, baik itu tersirat maupun tersurat, mempunyai karakter yang berbeda-beda, terutama pada tokoh yang bernama Ronggolawe yang mempunyai karakter, mempunyai pendirian yang teguh dan tegas ketika dirinya berusaha menyadarkan sang raja agar tidak salah pilih patih di kerajaan Majapahit. Poin selanjutnya ada gaya bahasa. Bukan tanpa alasan jika pengarang menggunakan banyak gaya bahasa dalam novel ini. Jika diperhatikan pula, pengarang menggunakan gaya bahasa jenis asosiasi. Contohnya pada kalimat cantik jelita seperti seorang Dewi Kahyangan. Poin yang terakhir dari unsur intrinsik ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembacanya. Amanat akan sejalan dengan tema yang diangkat oleh pengarang. Nah, menurut saya, amanat yang disampaikan oleh pengarang, baik itu tersurat maupun tersirat, juga sudah sejalan dengan tema yang diangkat oleh pengarang, yakni perebutan kekuasaan politik, perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh istri sang raja. Dan untuk unsur ekstrinsik juga meliputi banyak nilai kehidupan, baik itu nilai moral, sosial, budaya, politik, maupun agama. Semuanya terkandung dalam novel ini, sehingga memiliki kesan tersendiri bagi saya. Dan semua itu bisa dijadikan sebagai pesan moral
pembelajaran serta pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari segi yang lain, misalnya dari segi kaidah kebahasaan, menurut saya, novel Kemelut di Majapahit karya S. Hamintaraja ini sudah cukup memenuhi kaidah kebahasaan novel sejarah, baik itu dari penggunaan konjungsi waktu, penggunaan kalimat bermakna lampau, dan sebagainya sudah cukup memenuhi, walaupun ada beberapa yang tidak memenuhi. Dan yang terakhir, dari segi struktur teks, mulai dari orientasi, pengenalan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, resolusi, bahkan sampai koda dijelaskan atau diurutkan secara runtut oleh pengarang, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami alur dari novel ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis unsur keindahan novel yang berjudul Kemelut di Majapahit karya S. Hamintaraja ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum